I'tikaf itu maknanya berdiam diri di masjid untuk melakukan segala amalan yang mengikatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum i'tikaf adalah sunnah dan kemudian harus dilakukan di masjid, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Disyaratkan masjidnya adalah masjid yang di dalamnya ditegakkan sholat 5 waktu. Bahkan Imam Syafi'i mensyaratkan i'tikaf itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan tentang kaifiyah atau fikih i'tikaf. I'tikaf itu maknanya berdiam diri di masjid untuk melakukan segala amalan yang mengikatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'tikaf menjadi sesuatu yang sangat disunahkan, terutama kalau ngikut apa yang telah disunahkan Rasulullah. Rasulullah melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir di akhir Ramadan. Apa itu i'tikaf? Al-i'tikafu al-ihtibas. I'tikaf itu ada yang memaknai memenjarakan. Memenjarakan apa? Menjarakan nafsu dan keinginan kita, sehingga orang yang i'tikaf itu kemudian disebut orang-orang yang khubsun nafsi an tasarrufatil adiyah, orang yang kemudian menahan nafsunya, keinginannya dari melakukan sesuatu yang keseharian. Dia rehat dari kesibukannya sehari-hari, kemudian melakukan aktivitas bersama Allah semata. Maka i'tikaf menjadi sesuatu yang luar biasa, sangat disunahkan untuk dikerjakan. Para ulama secara syariat mendefinisikan i'tikaf adalah al-muqsu fil masjidi li ibadatillah min syahsin makhsusin bisifatin makhsusah, yaitu orang yang berdiam diri di masjid dengan niatan untuk beribadah kepada Allah dari seseorang tertentu dan dengan aktivitas-aktivitas tertentu. Ini definisi i'tikaf secara syariat yang kita kenal dari para ulama. I'tikaf menjadi penting karena Al-Quran sendiri mengatakan dalam surat Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian berhubungan badan dengan istri kalian ketika kalian i'tikaf di masjid. Dari ayat ini maka kemudian para ulama mensyaratkan i'tikaf itu wajib di masjid dengan secara sarih dalil surat Al-Baqarah 187. Dalam banyak hadis Rasulullah, riwayat Bukhari dan Muslim serta riwayat Bukhari, kita mendapatkan informasi innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffaullah. Rasulullah digambarkan i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian setelah Rasulullah wafat, keluarganya juga melakukan i'tikaf yang sama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam. Dalam hadis yang lain digambarkan Rasulullah itu i'tikaf di setiap bulan Ramadan 10 hari. Falamma kana al-amul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yauman. Tetapi di tahun terakhir Rasulullah wafat, Rasulullah i'tikafnya 20 hari. Itulah dalil disyariatkannya i'tikaf. Hukum i'tikaf adalah sunnah dan kemudian harus dilakukan di masjid, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Disyaratkan masjidnya adalah masjid yang di dalamnya ditegakkan sholat 5 waktu. Bahkan Imam Syafi'i mensyaratkan i'tikaf itu di masjid yang ditegakkan di dalamnya ada sholat Jumat. Maka i'tikaf menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan, sekali lagi baik laki-laki maupun perempuan, dengan syarat kalau perempuan
harus dengan seizin suami kalau dia sudah berkeluarga, dan tentunya menjaga kehormatannya, tidak menimbulkan fitnah. Bagaimana waktu iktikaf? Sesungguhnya tidak ada batas maksimal seseorang untuk iktikaf, tetapi batas minimalnya para ulama secara mayoritas mengatakan iktikaf sudah dihukumi kita iktikaf walau lahdatan, walaupun hanya sebentar. Bahkan ada yang mengatakan iktikaf itu minimal ketika sama waktunya dengan sholat 5 waktu. Jadi kalau kita sholat 10 menit, iktikaf 10 menit pun cukup. Lahdah itu bisa sangat relatif. Ada orang-orang yang niat iktikaf di masjid sebentar juga sudah termasuk iktikaf, semakin lama juga tentunya semakin baik. Apa yang membatalkan iktikaf, sahabat-sahabatku? Yang membatalkan iktikaf kita adalah keluar dari masjid tanpa alasan syar'i atau kebutuhan yang mubah yang mendesak. Jadi betul-betul kita keluar masjid, kita ke kantor kita ngerjakan hal-hal yang bersifat duniawi, itu sudah batal iktikafnya. Tetapi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan alasan syar'i, kebutuhan mendesak, kita ke kamar mandi hanya sekedar untuk makan, karena makan di masjid, ada beberapa masjid yang melarang di dalam masjid, untuk sekedar bersuci, itu tidak mengapa. Dan yang membatalkan iktikaf juga menurut surat Al-Baqarah 187 adalah wa'ashiruhunna, yaitu ketika kita berhubungan badan dengan pasangan kita, itu menjadi batal iktikafnya. Maka karena iktikaf adalah liibadatillah, berdiam diri untuk beribadah kepada Allah, maka adabnya harus dijaga. Hendaklah di dalam iktikaf kita menyibukkan diri kita dengan ketaatan dan ibadah-ibadah terbaik. Kita isi dengan sholat, kita isi dengan zikir, kita isi dengan bermunajat, kita isi dengan bersolawat, kita isi dengan baca Al-Quran, kita isi dengan belajar buku-buku agama atau kajian-kajian agama, apapun, agar hati kita tersibukkan, kemudian terikat oleh Allah dan melakukan kebaikan dan kemuliaan, maka sudah termasuk iktikaf. Itulah beberapa tata cara fikih iktikaf. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah gambaran bagaimana seharusnya kita menjalankan iktikaf kita, dan semoga Ramadan tahun ini kita semua diberi Allah kesempatan, kemudian semangat dan kesehatan untuk bisa melakukan iktikaf, terutama di 10 hari terakhir, dan semoga kita semua dimuliakan oleh Allah di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan ini. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.